Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi semua. Tentu kita pernah mendengar kisah dari seorang paus yang telah digelari santo. Namanya Paus Yohanes Paulus II. Ia lahir dengan nama Karol Yosef Wojtyla. Pada tanggal 13 Mei tahun 1981 di lapangan Santo Petrus, Paus ini mengalami peristiwa tragis. Ia ditembak oleh seorang yang bernama Mehmet Ali Akça, penembak jitu asal Turki dengan jarak yang cukup dekat. Tetapi beruntung mujizat terjadi dan Tuhan menyelamatkan paus ini. Hal yang menarik bahwa setelah paus ini mengalami pemulihan, dia pergi mengunjungi Ali di penjara. Dia memaafkan si penembak ini dan mengampuni segala perbuatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa kasih itu memutus mata rantai kebencian. Pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan arti kasih kepada musuh. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah Daud dan Raja Saul. Kita mendengar tadi Raja Saul ini mengirim 3.000 pasukan terlatih ke padang gurun Sif untuk membunuh Daud. Mengapa Raja Saul begitu ingin membunuh Daud? Karena ia benci dan iri, sebab Daud lebih populer daripada dirinya. Tentu kita pernah mendengar kisah Daud yang mengalahkan Goliat, sehingga namanya begitu tersohor. Jika kita membaca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7, di situ wanita-wanita di seluruh kota Israel mereka memuji-muji demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah yang membuat Raja Saul menjadi semakin benci. Dalam bacaan tadi kita mendengar ketika Raja Saul ingin menghabisi nyawa Daud, hal yang memalukan justru terjadi. Daud berhasil berada di samping Saul yang sedang tertidur tanpa diketahui oleh Abner. Jadi Abner ini adalah panglima perang dari Raja Saul, dan juga pasukan Saul semua tertidur. Kemudian ketika berada di samping Raja Saul, si Abisai, yaitu anak buah Daud, dia mengatakan kepada Daud dan meminta izin, kalau boleh, agar ia menikam dengan tombak 1 kali saja ke tubuh Saul. Tetapi kemudian Daud melarangnya, sebab menurut Daud, Tuhanlah yang telah mengurapi Saul, maka biarkanlah Saul bertanggung jawab dengan perbuatannya itu kepada Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa Daud punya peluang itu, maka dia mengambil sebuah tombak dan kendi yang berada di samping Raja Saul yang sedang tertidur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari sikap Daud ini kita melihat bahwa ia sama sekali tidak menaruh dendam pada perbuatan Raja Saul.
yang tentu sudah berniat jahat terhadapnya, melainkan tetap mengasihinya dengan tulus dan berharap Raja Saul bertobat dan merasa malu. Dalam bacaan Injil, hal yang sama juga dibicarakan, yakni kasih kepada musuh. Kristus mengajarkan kepada para murid-Nya untuk memiliki keutamaan kasih kepada musuh dalam hidup mereka. Belajar untuk selalu mengasihi musuh-musuh. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengasihi musuh? Karena orang yang hidup dalam kejahatan dan jauh dari Tuhan, hidup mereka sendiri sudah menderita. Dengan kita mengasihi mereka secara tulus, berarti kita membawa mereka untuk datang kepada Kristus dan berharap mereka dapat bertobat. Mengasihi tidak sama dengan membiarkan kejahatan itu terjadi terus-menerus. Melainkan mengasihi berarti kita punya sikap ketulusan untuk mengampuni. Lalu bagaimana jika kejahatannya itu membahayakan orang lain atau mencelakakan orang lain? Tentu kadang ia perlu mendapat tindakan yang keras. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera dan juga menjadi tanda pertobatan pribadi. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh, orang yang berbuat jahat sama kita. Ada beberapa alasan yang diberikan. Yang pertama yaitu orang jahat senantiasa berbuat kebaikan pada orang yang berbuat kebaikan padanya. Misalnya, ada seorang bapak penjahat, dia akan berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Lalu apa bedanya dengan kita yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik? Hal yang kedua dikatakan, orang jahat berbuat baik untuk dapat balasan. Jika kita berbuat kebaikan untuk senantiasa mendapat balasan, lalu di mana bedanya? Di mana lebihnya? Hal yang ketiga dikatakan bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia yang tak tahu berterima kasih dan yang berdosa. Itulah hakikat watak Allah yang Maha Pengasih. Maka jelas Yesus katakan, hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Itulah ciri khas identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita diminta untuk senantiasa berbuat kebaikan, bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, melainkan juga kepada mereka yang membenci kita. Lalu terakhir tadi Yesus katakan, apa yang akan diberikan kepada kita? Yesus mengibaratkan seperti sebuah takaran yang akan diisi sampai penuh, kemudian digoncang-goncangkan sampai padat, bahkan sampai keluar. Dan itulah yang akan ditumpahkan kepada orang yang setia melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi musuh adalah hal yang bertolak belakang dengan prinsip hidup yang adil. Secara alami kita akan mengatakan hal ini sulit. Karena kalau orang berbuat jahat kepada kita, secara spontan kita bilang kita harus berbuat jahat lagi kepadanya. Ini baru adil. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk bukan hidup secara biasa-biasa, tetapi luar biasa. Disinilah letak pembedanya antara orang yang jahat
dan pengikut Kristus. Orang baik tidak hanya melangkah 1 mil, melainkan mampu melangkah sejauh 2 mil. Suatu sikap yang mau melampaui cara hidup manusia yang biasa saja. Jika sulit dan tidak bisa dibuat, tentu Allah tidak meminta hal itu kepada kita. Santo Yohanes Paulus II bisa, dan saya yakin Anda di sini semua pernah mengalami hal yang sama. Santa Teresia dari Kalkuta pernah mengatakan demikian, jika kita mengasihi sampai terluka, maka tak ada lagi luka, hanya bertambah cinta. Itulah bentuk konkret dan nyata bahwa kasih adalah panggilan saya dan Anda semua. Orang yang sungguh mencintai, dia akan bertemu dengan luka. Semoga demikian.